bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Muhammad dialah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad dia Nabi kita, bersolawatlah kepadanya. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Salawatullah alaik. Salawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat malam hadirin di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Pada malam hari yang istimewa ini, kita sama-sama berada di acara Nada dan Cinta bersama Helm Game. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, pada malam hari yang sangat istimewa ini,
Kita malam hari ini juga yang menambah keistimewaan kita adalah kehadiran dari para sahabat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang nanti akan memberikan persembahan mereka dan kenang-kenangan mereka kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Hadirin sekalian, kita sambut. Ini adalah karya yang juga dibuat kolaborasi antara almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Mulyadi. Kita sambut penampilan Hussein dan Indah Nevertari.
Tepuk tangan untuk Sleng dan Abizar. Luar biasa. Terima kasih Sleng. Abizar boleh kemari. Sini. Umi. Oke. Tepuk tangan buat Umi Abizar. Boleh duduk di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Umi tahu nggak tadi kalau Abizar mau nyanyi sama Sleng? Nggak tahu, karena tahu? waktu dari tadi tuh dia diem aja. Kamu kenapa sih sakit? Lapar udah makan, ternyata grogi dia. Jadi kan harusnya cicetnya memang sama Adiba sama Abi. Betul. Makanya dari tadi di belakang si Abi kemana, si Abi kemana. Oh ternyata dia ngasih surprise ini ke Ternyata Umi. suaranya bagus banget, Masya Abizar. Allah. Kapan latihannya Mas? Kapan latihannya? Lama. Oke, Umi dan juga anak-anak ya, kita mau bicara sedikit. Kita mau sedikit tahu kenang-kenangan tentang almarhum. Yang pertama mungkin sama anak-anak dulu ya, Abizar, Adiba, kakak ya, panggil kakak aja nggak apa-apa ya. Beda umur sedikit kita ya, nggak apa-apa ya. Oke, kakak mau bertanya. Pasti sering kangen sama Abi, betul? Sering. Sering. Abizar? Betul. Betul. Apa yang paling kalian berdua kangenin dari sosoknya Abi? Mungkin banyak yang belum tahu, pemirsa di rumah, kakak juga belum tahu, apa mungkin yang ingin dibagi? Apa yang paling dikangenin dari sosoknya Abi? Adiba dulu mungkin? Apa Abizar dulu? Kalau aku sih ya, kalau misalnya kita lagi misalnya pingin jalan-jalan gitu kan, berduaan bisa aku naik motor sama Abi gitu digoncengin. Oke. Jadi suka naik motor sama Abi? Ya, Diboncengin kemana biasanya? ya jalan-jalan kalau misalnya kita mau nonton bioskop gitu, naik motor gitu. Oh, oke. Berarti Abi memang sosok yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Coba kalau Adiba, apa yang paling dikangenin dari Abi? Kalau lagi nganter sekolah sama itu lagi main gitar di rumah. Abi sering nganter sekolah, Ya jarang tapi ya gitu. tapi disempatkan ya. Di tengah-tengah kesibukan Abi berdakwah, Abi menyempatkan diri juga untuk mengantarkan ke sekolah. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk sosok almarhum UJ. Ini pertanyaan lagi yang berikutnya buat Abizar juga Adiba. Kalau lagi kangen-kangennya sama Abi, apa yang kalian lakukan? Ya pastinya sih kita harus berdoa. Berdoa. Berziarah ke makam Abi? Iya betul, iya itu salah satunya juga. Itu salah satunya ya. Kalau Adiba? Doa juga. Terus kalau misalnya lagi pulang ke rumah biasanya aku ziarah sendirian nggak ngomong-ngomong. Oh ziarah sendirian? Nggak bilang sama Umi? Enggak. Oke, baik. Sekarang ini kita beralih, kita bertanya sama Umi. Iya. Umi, kita tahu memang saya dan seluruh pemirsa dan seluruh umat kita merasa sangat kehilangan. Walaupun sudah 2 tahun waktu yang berlalu, tapi rasa kehilangan itu masih ada. Kalau boleh tahu Umi, mungkin juga banyak yang belum tahu dan ingin tahu. Sebenarnya sosok UJ itu romantiskah Umi? Lagu tadi membuktikan sih sebenarnya. Oh begitu? Jadi lagu yang tadi itu ada ceritanya. Oh iya, apa ceritanya Umi? Beliau tuh memang sesibuknya beliau. Beliau selalu kalau weekend selalu ngajak saya. Setelah sama anak-anak dipulangin terus beliau ngajak saya naik motor berdua. Nah waktu lagu ini, waktu 4 tahun sebelum meninggal ya, ulang tahun perkawinan kami, terus beliau ngajak naik motor, berhenti di Menteng. Di situ memang pertama kali aku bertemu sama dia. Terus kita makan nasi goreng Menteng gitu di pinggir jalan. Terus ada tukang pengamen. Iya. Dia pinjam gitarnya, dia nyanyiin ini. Wow. Makanya tadi terus dia kasih surprise itu. Jadi emang ada story-nya lagu ini. Subhanallah, tepuk tangan hadirin sekalian. Memang sosok UJ tidak pernah bisa hilang dari ingatan kita. Saya secara pribadi, Umi kalau ingat dulu pernah satu hari saya ingat saya mau nonton ke bioskop sama teman-teman, bertemu dengan Umi dan Ustadz Jeffrey. Saya kaget sekali. Ternyata memang beliau menyempatkan diri untuk selalu dekat dengan keluarga, mengantarkan sekolah anak-anak, nonton dan makan nasi goreng di Menteng. Luar biasa.
Baik Umi, ini satu pertanyaan lagi Umi ya. Apa kenangan terindah yang Umi belum pernah ceritakan kepada orang-orang tentang sosok Uje? Di 2 tahun wafatnya beliau ini mungkin ada yang kenangan Umi ingin sampaikan kepada pemirsa. Mungkin satu hari saat beliau sebelum meninggal ya. Waktu itu memang saya siang itu, karena saya nggak punya firasat beliau akan meninggal. Ya, jadi saya pikir beliau panjang umur gitu. Terus siang itu saya masih sholat zuhur berjamaah sama beliau di dalam kamar saja. Karena saat 12 April beliau ulang tahun, kita semua di Bali, saya sama anak-anak merayakan di situ. Pulang, beliau memang pengen istirahat aja. Nah pas malam sebelum meninggal, siang itu tanggal 25 ya. Saya masih sholat zuhur berjamaah sama beliau, berdua aja di dalam kamar. Terus setelah sholat, beliau pegang tangan saya. Beliau cuma bilang, Umi udah harus siap seperti Abi, dia bilang. Maksudnya dakwah. Waktu itu saya bilang, enggak lah, Umi mah bodoh ilmu, gak tahu apa-apa. Tugasnya cuma jadi istri, ngurus suami, ngurus anak, itu aja. Abi aja, karena saat itu saya gak punya firasat apapun. Lalu beliau tetap terus bilang bahwa kamu udah harus jadi wanita yang lebih sabar, lebih tegar, lebih kuat. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebentar lagi orang akan melihat kamu, bukan melihat Abi lagi. Itu yang saya pun sampai sekarang gak, sewaktu beliau ngomong itu saya gak punya firasat apapun. Asar beliau masih minta makan, saya masih suapin. Maghrib masih terus seperti itu sampai akhirnya saya pergi sama Abizar beli sepatu. Saya ajak beliau gak mau. Terus akhirnya malam saya coba nidurin anak-anak, beliau pergi naik motor gitu ya. Walaupun saya sudah melarang, tapi beliau cuma bilang kalau orang udah jatuh tempo gak boleh dilarang-larang. Yang akhirnya saya bilang ya udah hati-hati gitu ya. Terus malam saya masih ditelepon, saat itu dikabarkan belum meninggal, masih jatuh. Karena biasanya beliau juga biasa jatuh dari motor, cuma ya buat saya biasa gitu ya. Akhirnya saya pergi ke UGD. Ternyata belum ada siapa-siapa di situ. Ternyata kondisinya saat saya melihat beliau sudah ditutup, sudah ya memang sudah meninggal. Jadi saat itu saya meyakini bahwa oh ya inilah, ini takdir. Ya inilah sebuah skenario Allah yang saya nggak pernah tahu. 5 menit saya keluar dari sini pun saya nggak pernah tahu takdir saya. Jadi semua kembali lagi saya juga ingatkan kepada anak-anak saya bahwa jalani hidup dengan tawakal, dengan bersyukur bahwa semuanya akan meninggal, semua akan kehilangan. Tapi buat Allah, bagaimana kalau saat kita yakin kepada Allah bahwa kita isi hari-hari kita dengan beramal agama, kalau rindu doa saja dan bersyukur, insya Allah Allah akan terus jaga kita. Gitu. Amin, insya Allah, insya Allah. Subhanallah. Pemirsa dan hadirin sekalian, berbicara tentang kenangan. Kita memiliki satu tayangan. Di tayangan ini kita akan melihat betapa harmonis dan hangatnya keluarga Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Umi dan juga anak-anak. Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Dan ini adalah yang diberikan pada Uje pada saat itu di hitam putih. Ayo, Mas Abi dulu baru Bilal nanti. Terus deh, ayo Bilal. Kenapa dipanggil Bang Toib? Gimana ceritanya Kak? Jarang pulang. Jadi waktu itu ceritanya saya ada 2 hari aja sebetulnya nggak pulang. Begitu sampai rumah, terus mereka bilang, Abi, kakak sama Dede punya lagu baru. Gitu. Lagu apa? Terus mereka nyanyi gitu. Lai. Oke, tepuk tangan semuanya.
Itu tadi tayangan kenangan terindah, salah satu kenangan terindah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan keluarga. Abizar, tadi kita semua melihat Abizar, oh Umi mau geser sedikit, boleh. Ya. Oke. Tahu kakak tanya sama Adiba? Abizar? Oke. Baik. Tadi di tayangan tadi itu kan pasti masih ingat sekali Abizar ya. Dan kita lihat tadi ada Abizar juga tadi break dance atau apa tadi? Masih ingat saat-saat itu? Boleh cerita sedikit? Ya, ingat. Abizar, kalau kita semua boleh tahu, tadi Abizar menyanyikan lagu sama slang itu luar biasa. Abi juga seorang penyanyi yang luar biasa. Sebenarnya kalau boleh kita tahu, apakah Abi juga mengajarkan seni itu kepada anak-anaknya? Abizar mungkin bisa bagi sama kita. Abi pernah ngajarin nyanyi atau pernah ngajarin seni-seni yang lain sama anak-anaknya? Abizar? Pernah sih waktu itu lagi di Senayan, jalan-jalan. Lagi berdua? Enggak, bareng-bareng. Lagi bareng-bareng. Di situ Abi cerita kalau waktu itu Abi sering nari di sini sama teman-teman. Di situ Abi ngajarin aku sama Bilal. Ya, sampai ini aku masih ingat aja. Ya, baik. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, kita bisa merasakan pada malam hari ini betapa Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang sangat dekat dengan keluarga, sangat dekat dengan istri. Dan kita semua pasti akan merasakan hal itu yang pernah berkenalan atau mungkin juga yang pernah mendengar ceramah beliau. Saya yakin hati-hati kita pasti akan tersentuh, insya Allah. Kemudian saya mau bertanya lagi sama Umi. Umi, kalau kita semua melihat sosok almarhum Uje itu boleh dibilang multitalenta. Beliau berdakwahnya luar biasa, bernyanyinya luar biasa, menciptakan lagunya luar biasa, menginspirasi banyak orang. Kalau Umi boleh bercerita sama kita semua, bagaimana proses itu Umi? Apakah dulu pada saat Umi kenal beliau sudah seperti itu? Atau ada proses pembelajaran seperti apa yang kita tidak pernah tahu? Mungkin Umi bisa sedikit berbagi kepada pemirsa. Saya kenal beliau itu justru bukan sebagai pendakwah ya. Tapi sebagai model waktu itu. Sama-sama ketemu. Oh iya. Terus memang saya lihat saat itu beliau memang dancer juga gitu ya. Terus semua pernah dicoba lah. Cuma, bisa ngedance juga berarti ya? Dancer waktu itu di salah satu inilah. Terus beliau juga karena basicnya keluarganya agamis ya. Keluarganya agamis, terus beliau juga di pesantren. Jadi ya mungkin memang pendidikan agama dari kedua orang tuanya keras gitu ya. Betul. Jadi ya saya bisa rasakan itu dan ya memang multi talenta dari beliau, pintar nyanyi, terus bisa ngaji, suaranya pun juga saat ngelantunin Al-Quran juga bagus, suka ngajarin anak-anak juga gitu. Jadi ya itulah gitu. Tapi saat beliau jadi pendakwah itu, selama saya mendampingi sebelum jadi pendakwah, memang mungkin semua orang juga tahu bahwa beliau dulu lebih kepada dunia ini ya, dengan narkobanya. Betul. Tapi di situ karena saya cuma kepingin semua Allah yang merubah itu semuanya Allah. Juga ada air mata seorang ibu, Umi Tatu, yang mungkin hari ini nggak bisa hadir, sedang tidak enak badan, yang selalu mendoakan anaknya.
Karena tidak akan ada seorang anak yang soleh kalau bukan dari orang tuanya yang soleh dan solehah. Betul. Jadi ya itu saya bisa lihat semuanya. Gitu. Baik, Umi, pasti ada banyak lagu-lagu kenangan antara Umi dengan almarhum Uje. Ini ada satu lagu, Umi ingat nggak sama lagu ini? Apa tuh? Kau mau apa, pastikan ku beri. Kau minta apa, akan ku turuti. Walau harus aku terlelap dan letih, ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan jika aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan